Kali ini kita bercerita tentang dialog rahasia Bung Karno. Suatu hari, Bung Karno berdialog dengan Qadirun Yahya, seorang ahli tasawuf sekaligus anggota Dewan Kurator Seksi Ilmiah Universitas Sumatera Utara. Kedepannya saya meningkat Bung Karno dengan BK dan Qadirun Yahya menjadi KY. Bapak Bung Karno bertanya pada semua ulama dan para intelektual yang saya anggap tahu, tapi semua jawaban tidak ada yang memuaskan saya. Qadirun Yahya menjawab, "Apa soalnya Bapak Presiden?" Bung Karno menjawab, "Saya bertanya lebih dahulu tentang hal lain sebelum memajukan pertanyaan yang sebenarnya. Manakah yang lebih tinggi, presiden atau profesor dibandingkan dengan penghuni surga?" Qadirun Yahya menjawab, "Penghuni surga tentunya. Begini, untuk menjadi presiden atau profesor harus berpuluh-puluh tahun berkorban dan mengabdi pada nusa dan bangsa atau ilmu pengetahuan. Sedangkan untuk mendapatkan surga harus berkorban untuk Allah segala-galanya berpuluh-puluh tahun. Bahkan menurut Hindu atau Buddha harus beribu-ribu kali hidup baru dapat masuk nirwana." Kata Bung Karno, "Sekarang baru dapat kutangkap engkau, Profesor. Sebelum saya ajukan pertanyaan pokok, saya cerita sedikit. Saya telah banyak melihat teman-teman saya mati jelek karena banyak dosanya. Saya pun banyak dosa dan saya takut mati jelek, maka saya selidiki Quran dan hadis. Bagaimana caranya supaya dengan mudah menghapus dosa saya dan dapat ampunan dan mati senyum? Dan saya telah ketemu satu hadis bagi saya yang sangat berharga. Bunyinya begini: seorang wanita pelacur penuh dosa berjalan di padang pasir, bertemu dengan seekor anjing yang kehausan. Wanita tadi mengambil segayung air dan memberi anjing yang kehausan itu. Rasulullah pun lewat dan berkata, 'Hai para sahabatku, lihatlah, dengan memberi minum anjing itu terhapus dosa wanita itu di dunia dan di akhirat, dan ia menjadi ahli surga.' Bung Karno berkata, 'Profesor, tadi engkau katakan bahwa untuk mendapatkan surga harus berkorban segala-galanya, berpuluh-puluh tahun, itu pun barangkali. Sekarang seorang wanita yang banyak berdosa hanya dengan sedikit saja jasa, itu pun pada seekor anjing, dihapuskan Tuhan dosanya dan ia menjadi ahli surga. Bagaimana kamu menjelaskan ini, Profesor?' Qadirun Yahya hening sejenak lalu berdiri meminta kertas. Qadirun Yahya berkata, 'Hai Presiden, tadi Bapak katakan dalam 10 tahun tak ketemu jawabannya. Mari kita lihat. Mudah-mudahan dengan bantuan Allah dalam 2 menit saya dapat memberikan jawaban yang memuaskan.' Bung Karno adalah seorang insinyur dan Qadirun Yahya adalah seorang kimia, fisika. Jadi bahasa mereka sama, eksakta. Qadirun Yahya menulis kertas 10/10 sama dengan 1. Bung Karno menjawab ya.
Kadirun Yahya menulis 10/100 sama dengan 1/10. Bung Karno menjawab ya. Kadirun Yahya menulis 10 bilang tak terhingga sama dengan 0. Bung Karno berkata ya. Kadirun Yahya menuliskan 100/100.000 per bilang tak terhingga ya. Kadirun Yahya berapa saja ditambah apa saja dibagi sesuatu tak terhingga sama dengan 0. Bung Karno menjawab ya. Kadirun Yahya dosa dibagi sesuatu tak terhingga sama dengan 0. Bung Karno menjawab ya. Kadirun Yahya berkata, nah, 1 kali bilangan tak terhingga sama dengan bilangan tak terhingga. 1/2 kali bilangan tak terhingga sama dengan bilangan tak terhingga. 1 zarah kali bilangan tak terhingga sama dengan tak berhingga. Angka apapun kali tak terhingga sama dengan tak terhingga. Perlu diingat bahwa Allah adalah Maha tak terhingga, sehingga sang wanita walaupun hanya 1 zarah jasanya, bahkan terhadap seekor anjing sekalipun, menggandengkan gerakannya dengan yang maha besar, maka hasil dari gerakan itu menghasilkan ibadat yang paling besar, yang langsung dihadapkan pada dosanya yang banyak, maka pada saat itu pula dosanya hancur berkeping-keping. Hal ini dijelaskan sebagai berikut. 1 zarah kali tak berhingga berdosa sama dengan berhingga. Bung Karno diam sejenak lalu bertanya, bagaimana ia dapat hubungan dengan sang Tuhan? Kadirun Yahya menjawab, dengan mendapatkan frekuensinya. Tanpa mendapatkan frekuensinya, tidak mungkin ada kontak dengan Tuhan. Lihat saja, walaupun 1 mm jaraknya dari sebuah sender radio, kita letakkan radio kita dengan frekuensi yang tidak sama, radio tidak akan mengeluarkan suara dari sender tersebut. Begitu juga, walaupun Tuhan dikabarkan berada lebih dekat dari kedua urat leher kita, tidak mungkin kontak jika frekuensinya tidak sama. Bung Karno berdiri dan berucap, Profesor, you are marvelous, you are wonderful, and now mouse. Kemudian ia merangkul Kadirun Yahya dan berkata, Profesor, doakan saya supaya saya dapat mati dengan senyum di belakang hari. Perigrais Jalanti mengatakan, bukan seberapa banyak amal yang kamu lakukan yang menjaminmu selamat, tapi seberapa ikhlas kamu melakukan untuk Tuhan. Itulah cerita atau kisah dialog rahasia Bung Karno dengan seorang Kadirun Yahya pada waktu itu.